Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haifa dengan NIM 210321100100154. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Analisis Korespondensi untuk mengetahui variabel unggulan pada merek kopi instan. Yang pertama yaitu pada latar belakang. Berdasarkan data internasional Coffee Organization (ICO) pada tahun 2020, Indonesia merupakan produsen kopi yang berada di posisi keempat setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Banyaknya merek produk kopi bubuk instan yang beredar sekarang membuat semua merek berupaya menarik perhatian konsumen dengan melakukan berbagai inovasi. Kopi instan menjadi salah satu yang digemari karena proses penyeduhannya yang praktis dan harganya yang ekonomis. Minat konsumen terhadap kopi instan menjadi penting bagi produsen untuk dapat mengembangkan strategi pemasaran yang tepat dan dapat menciptakan hubungan yang kuat dengan konsumen. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara beberapa variabel kategoris yang mempengaruhi keputusan konsumen adalah analisis korespondensi. Untuk rumusan masalahnya yaitu banyaknya pesaing kopi instan yang bermunculan pada saat ini menyebabkan persaingan ketat antara merek kopi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana preferensi penilaian dan minat konsumen terhadap beberapa merek kopi instan dan juga bagaimana hubungan antara kesukaan konsumen dengan variabel yang ada. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana preferensi penilaian dan minat konsumen terhadap merek kopi instan. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara kesukaan konsumen dengan variabel tertentu yang terdapat pada beberapa merek kopi instan. Manfaat penelitiannya ada tiga. Yang pertama, bagi mahasiswa, sebagai informasi untuk menambah pengetahuan tentang analisis korespondensi dalam ilmu statistik. Yang kedua bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan tentang tanggapan terhadap beberapa merek kopi instan. Dan yang terakhir yaitu bagi pemilik kopi instan yaitu memberikan masukan kepada pemilik kopi instan untuk dijadikan sebagai referensi dalam peningkatan kualitas dan strategi pemasaran. Kemudian untuk tinjauan pustaka, yang pertama itu ada konsep dasar analisis korespondensi. Analisis korespondensi merupakan analisis yang menggunakan baris dan kolom secara bersamaan dari tabel kontingensi dua arah berisikan informasi frekuensi atau presentasi dari kategori-kategori variabelnya. Analisis korespondensi ini memproyeksikan baris dan kolom yang dalam analisis diperoleh tabel kontingensi dengan menggunakan jarak chi-square. Untuk penelitian terdahulunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Farhan et al. Tahun 2023 tentang analisis peta posisi merek smartphone menggunakan analisis korespondensi, di mana merek smartphone tersebut merupakan sangat mempengaruhi atau memiliki keunggulan dengan atribut-atribut yang diberikan pada penelitian tersebut. Kemudian untuk metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian di sini ada tiga. Yang pertama populasi dan sampel. Untuk populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu orang yang pernah mengkonsumsi kopi instan yang berdomisili di Kabupaten Bangkalan. Dan untuk pengambilan sampelnya itu menggunakan teknik accidental sample yang pemilihan respondennya secara kebetulan tanpa direncanakan siapa saja yang bertemu maka digunakan sebagai responden. Dan untuk jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sejumlah 20 responden. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan juga dalam bentuk kuesioner. Dalam bentuk kuesioner tersebut yaitu ada beberapa kuesionernya, ada pilihan atribut dalam setiap baris itu. Untuk variabelnya itu ada harga, varian rasa, aroma, dan kepopuleran produk. Sedangkan untuk merek kopi yang digunakan yaitu Good Day, Torabika, Nescafe, dan Luwak White Coffee. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Untuk teknik analisis data yaitu langkah-langkah dalam mengolah analisis korespondensi menggunakan SPSS versi 19. Di mana yang pertama yaitu menginput data hasil kuesioner dari responden, yang kedua melakukan pembobotan data di SPSS, yang ketiga yaitu melakukan analisis korespondensi dengan pilih analyze, dimension reduction, dan korespondensi analyze. Kemudian yang keempat yaitu click define range.
untuk memastikan jumlah minimumnya berapa dan juga maksimum baris dan kolomnya. Terakhir yaitu klik model, Chi-square, dan continue untuk mengatur. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama ada deskripsi data, di mana jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 20 responden, yaitu 13 perempuan dan 7 laki-laki, dengan rentan usia yaitu tahun 17 sampai 27 tahun, yang berdomisili Kabupaten Bangkalan. Untuk output dari hasil analisis korespondensi, yang pertama yaitu pada korespondensi tabel, di mana pada tabel kontingensi di atas, nilai terbanyak yang responden pilih pada variabel harga dan kepopuleran produk, yaitu sebesar 33. Dan untuk nilai terbanyak responden pada pilihan merek kopi instan, yaitu ada 45 berada di merek kopi Good Day. Kemudian untuk row profilnya, yaitu pada profil baris di atas, nilai massa terbesar yaitu 0,262 yang terdapat pada variabel harga dan kepopuleran produk, yang merupakan modus dari data ini, di mana penilaian responden untuk variabel harga terbesar pada baris merek kopi luwak white coffee. Kemudian untuk variabel varian rasa terbesar pada baris merek kopi Torabika, dan variabel aroma terbesar pada baris merek kopi Nescafe, dan yang terakhir yaitu untuk variabel kepopuleran produk terbesar pada baris merek kopi Good Day. Untuk kolom profilnya, pada profil kolom, nilai massa terbesar yaitu 0,357 terdapat pada merek kopi Good Day, yang merupakan pada modus data ini. Pada profil tiap baris dapat dilihat nilai terbesar untuk baris merek kopi Good Day berada pada kolom kepopuleran produk dan juga varian rasa. Pada merek kopi Torabika, nilai terbesar berada pada kolom varian rasa. Pada merek kopi Nescafe, nilai terbesar berada pada kolom aroma. Dan yang terakhir yaitu pada luwak white coffee, nilai terbesar berada pada kolom harga. Kemudian yaitu pada summary, di mana pada tabel summary terdapat 3 dimensi, dan hanya 2 dimensi yang akan digunakan. Yang pertama dimensi 1 dan juga dimensi 2, di mana untuk dimensi satunya didapatkan 69,2%, dan untuk dimensi 2-nya yaitu 30,5%, sehingga nilai akumulatifnya diperoleh yaitu 99,7%. Nilai akumulatif tersebut tinggi dan menunjukkan bahwa analisis korespondensi ini dikatakan valid. Kemudian dilihat dari Chi-square-nya, analisis ini signifikan pada tingkat alfa sebesar 1%. Kemudian untuk row and column point, berdasarkan gambar di atas ada 4 kuadrat pada grafik row dan column point, di mana untuk merek kopi instan Good Day berdekatan dengan variabel kepopuleran produk dan varian rasa. Hal ini menunjukkan bahwa kopi instan Good Day memiliki keunggulan berupa kepopuleran produk serta memiliki banyak varian rasa. Untuk merek kopi Torabika berdekatan dengan variabel aroma. Hal ini menunjukkan bahwa kopi Torabika memiliki keunggulan berupa aroma pada kopi. Sedangkan untuk merek kopi Nescafe, White Coffee tidak berdekatan dengan variabel yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kopi tersebut kurang diminati oleh konsumen. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan peta persepsi gabungan antara variabel atau atribut dengan merek kopi instan, dapat disimpulkan bahwa responden mengkonsumsi kopi instan Good Day karena memiliki keunggulan pada kepopuleran produk dan juga varian rasa. Dan responden membeli atau mengkonsumsi kopi Torabika berdasarkan aroma kopi tersebut. Sedangkan untuk merek kopi instan Nescafe dan white coffee kurang disukai dan kurang dipertimbangkan oleh konsumen, sehingga tidak ada atribut atau variabel yang dekat dengan merek kopi tersebut. Saran dari penelitian ini yaitu dengan adanya informasi ini, perusahaan dapat mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki posisi produk sesuai dengan preferensi konsumen. Pada penelitian ini juga perlu dilakukan lebih lanjut lagi dengan menambahkan jumlah responden yang lebih banyak sehingga hasilnya lebih akurat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.